Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Di video kali ini aku akan membahas waktu yang tepat untuk teman-teman melaksanakan olahraga pada saat teman-teman menjalankan ibadah puasa. Kapankah waktu yang tepat untuk menjalankan olahraga? Bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Puasa bukanlah pantangan untuk tetap berolahraga, namun tentu perlu perbedaan dalam beberapa hal, mengingat kondisi tubuh selama berpuasa tidaklah sama dengan di saat kita sedang tidak melaksanakan ibadah puasa. Dan yang paling penting yaitu kapan waktu yang tepat untuk berolahraga dalam kondisi berpuasa. Untuk penjelasan detailnya, yuk langsung saja kita simak videonya. Oke, langsung saja. Jadi di video kali ini aku akan membahas 3 waktu yang biasa teman-teman gunakan untuk menjalankan aktivitas olahraga pada saat teman-teman melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama yaitu setelah sahur, yang kedua yaitu pada saat menjelang berbuka, yang ketiga yaitu pada saat malam hari atau pada saat teman-teman setelah berbuka puasa. Nah, masing-masing dari waktu tersebut, aku akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari masing-masing waktu tersebut. Oke, langsung saja aku akan membahas waktu yang pertama yaitu setelah teman-teman melaksanakan sahur. Untuk kelebihannya, yaitu yang pertama, belum merasa haus atau lapar. Yang kedua, tenaga masih penuh. Dan yang ketiga, udara atau cuacanya masih sejuk atau tidak panas, sehingga penguapan dan peluh tidak keluar berlebihan. Selanjutnya, aku akan membahas dari segi kekurangannya. Yang pertama, yaitu dapat mengganggu puasa seseorang, karena dapat membuat tubuh terasa lelah dan lemas. Yang kedua, terjadi kehilangan cairan tubuh atau yang disebutnya dengan dehidrasi. Merupakan bahaya yang tidak boleh terjadi. Kalau itu pun terjadi juga, maka bukannya makin sehat, yang ada akan memperburuk kesehatan. Belum lagi kalau kadar gula darah ikut anjlok, terpakai oleh energi olahraga yang berlebih. Kita tahu, selama berpuasa, kadar gula dalam darah berada pada level rendah. Ini tergantung juga dari seberapa cukup cadangan gula dalam hati dan seberapa memadai asupan kalori selama sahur. Setiap orang memiliki ambang anjloknya gula darah masing-masing. Makin rendah cadangan gula dan makin kecil porsi waktu sahur, maka makin cepat gula darahnya turun. Kemudian yang ketiga yaitu menahan rasa haus atau lapar yang cukup lama. Selanjutnya kita akan membahas waktu yang biasa digunakan untuk berolahraga pada saat teman-teman melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua yaitu biasanya pada saat menjelang berbuka puasa. Aku akan membahas terlebih dahulu yaitu kelebihannya. Yang pertama, ketika merasa haus atau lapar, maka tidak perlu menunggu waktu lama karena sudah dekat dengan waktu untuk berbuka puasa. Yang kedua, kemungkinan kehabisan gula darah bisa segera tergantikan pada saat berbuka. Dengan demikian, resiko dehidrasi dan pingsan oleh anjloknya gula darah kecil kemungkinan sampai terjadi. Yang ketiga, yaitu sejuk atau tidak panas, supaya penguapan dan peluh tidak berlebihan. Selanjutnya aku akan membahas dari segi kekurangannya, yaitu yang pertama, sudah merasa lemas, haus, dan lapar. Yang kedua, tenaga tidak penuh atau hanya sisa saja. Dan yang ketiga, biasanya teman-teman di saat siang atau pagi sampai menjelang berbuka puasa itu adalah waktu teman-teman yang tersibuk. Dan waktu yang terakhir yaitu biasanya teman-teman berolahraga pada saat setelah berbuka puasa atau di malam hari. Aku akan sebutkan kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu tidak akan merasa haus dan kelaparan tentunya. Yang kedua, teman-teman tidak merasa lemas karena tenaga penuh, karena teman-teman baru saja mengisi tenaga yang berasal dari makanan ataupun minuman yang teman-teman makan ataupun minum. Dan yang ketiga yaitu sejuk atau tidak panas, supaya penguapan dan peluh tidak berlebihan. Yang terakhir aku bahas dari segi kekurangannya. Yang pertama yaitu dapat mengganggu kualitas tidur dan dapat berdampak pada kesehatan. Karena dengan berpuasa kita akan cenderung mudah mengalami dehidrasi, dan setiap kita berolahraga akan meningkatkan metabolisme tubuh. Ini yang dikenal dengan sisi kedokteran sebagai EPOX atau Excess of Post-Exercise Oxygen Consumption. Bila mana kita selesai berolahraga, badan kita masih terasa hangat. Kemudian yang kedua, bila ini terjadi pada malam hari diperberat dengan kondisi dehidrasi yang tadi yang belum terpenuhi dengan baik, maka kita akan mengalami kesulitan tidur.
dikhawatirkan sahurnya nanti teman-teman akan terlambat karena malas. Dan yang terakhir yaitu kurang tidur, akan mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan maupun berat badan teman-teman. Dari ketiga waktu yang tadi aku sebutkan, waktu yang sebenarnya aku rekomendasikan untuk teman-teman melaksanakan aktivitas olahraga pada saat teman-teman melaksanakan ibadah puasa, sebenarnya pada saat menjelang berbuka puasa. Karena ini untuk meminimalisir terjadinya kehausan, kelaparan, dan pingsan. Sehingga langkah baiknya teman-teman melaksanakan olahraga pada saat menjelang berbuka puasa. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika teman-teman ingin melaksanakan olahraga setelah sahur ataupun setelah berbuka puasa juga boleh ya, dengan kelebihan dan kekurangan yang tadi sudah aku sebutkan. Ya seperti itu saja videoku kali ini. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau kritik, ide, dan saran bisa tulis di kolom komentar di bawah sini. Jangan lupa tonton videoku yang lainnya di channel YouTube Hendra Prabowo Kebumen, atau teman-teman bisa lihat link videonya di kolom deskripsi. Aku akan tuliskan beberapa link video yang bermanfaat untuk teman-teman. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Ikuti juga sosial mediaku ya, di Facebook ataupun di Instagram @hendraprabowo_kebumen. Bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Semoga teman-teman sehat selalu. Sampai jumpa dan have a nice day.